Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini sebuah risalah berjudul Haji, Hari Raya yang Dijadikan Tuhan adalah sebuah serial kristologi Qur'ani. Ini diuraikan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 3 surat Ali Imran ayatnya 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibadah haji di rumah itu adalah wajib bagi manusia karena Allah, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Lukisan tersebut terbabar di dalam keseluruhan ritual haji yang terfokus pada batu penjuru atau batu sentuhan yang menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak taat kepada firman Allah. Marilah kita perhatikan. Pakaiannya berupa 2 lembar kain putih tak berjahit. Namanya pakaian ihram. Tidak ubahnya lembaran lampin yang dipakai untuk menutup tubuh bayi yang baru dilahirkan. Para jamaah haji dilarang memakai celana dalam sekalipun tidak boleh. Tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai sorban penutup kepala yang melekat. Cadar dan pakaian apapun yang dicelup dengan wangi-wangian. Berbuat kejahatan sekecil apapun dilarang, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesamanya dan lingkungannya. Maka jamaah haji dilarang memotong atau mencabut rambut, memotong jenggot atau memotong kumis, dan memotong kuku. Kejahatan terhadap lingkungan yang harus dihindari ialah berburu atau membunuh binatang kecuali membahayakan. Mencabut tetumbuhan atau membakarnya juga dilarang. Terhadap sesama jemaah dilarang berdebat, mencaci maki dan bertengkar. Berbuat kepalsuan sekecil apapun juga dilarang. Memakai wangi-wangian tidak boleh. Mengecat rambut dan jenggot juga dilarang. Bahkan bersanggama dengan istrinya juga dilarang, termasuk bercumbu rayu, meminang, menikah, dan menikahkan. Baru setelah kurban disembelih, para jamaah haji diperintahkan mencukur rambut kepalanya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala lewat Nabi suci Muhammad SAW berikut ini. Dan lakukanlah dengan sempurna ibadah haji dan umroh
karena Allah. Tetapi jika kamu terhalang, maka kirimlah korban apa saja yang mudah didapat, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu sampai korban itu tiba di tempat tujuannya. Barang siapa di antara kamu sakit atau mempunyai penyakit di kepalanya, ia diperbolehkan membayar denda berupa puasa atau sedekah atau kurban. Dan apabila kamu aman, maka barang siapa mengambil keuntungan dengan menggabungkan umroh dengan haji, ia harus memberi korban apa saja yang mudah didapat. Tetapi barang siapa tidak menemukan korban, maka berpuasalah 3 hari selama waktu haji dan 7 hari lagi setelah kamu pulang. Inilah 10 hari penuh. Ini bagi orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu keras sekali pembalasannya. Surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 196. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, lalu diteruskan. Ibadah haji dilakukan dalam bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maka barang siapa memutuskan untuk menjalankan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbicara kotor, dan jangan pula mencaci maki, serta jangan pula bertengkar pada waktu haji. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, Allah mengetahui itu. Dan bawalah bekal, dan sesungguhnya bekal yang paling baik ialah menjaga diri dari kejahatan. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 197. Setelah ibadah haji dilakukan dengan sempurna, maka ia telah menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan, selaras dengan sabda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut ini. Barang siapa yang mengerjakan haji sedang ia tidak melanggar ketentuan, maka ia akan bebas dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, talbiyah dan sholawat itu sama dengan sorak-sorai sukacita. Ibadah haji dimulai dengan menyucikan diri, yakni mandi dan berwudu, yang di dalam Mazmur disebut sebagai membasuh tangan. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi misbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur
dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama orang-orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kitab Mazmur pasal 26 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini, kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.